Anda adalah pribadi pilihan. Mereka mengira Anda akan kembali, namun kini mereka mulai menyadari bahwa Anda telah pergi untuk selamanya. Berhentilah sejenak dimanapun Anda berada, karena Anda tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Semesta telah menjadwalkan momen spesifik ini karena ada pergeseran besar yang sedang terjadi dalam hidup Anda yang perlu Anda pahami segera. Anda telah merasakannya dalam batin selama beberapa hari terakhir, sebuah campuran aneh antara kedamaian yang mendalam dan ketegangan yang tiba-tiba. Kedamaian itu muncul dari keputusan Anda untuk akhirnya melangkah pergi, namun ketegangan itu datang dari mereka. Ada seseorang secara spesifik yang sedang menjadi sorotan saat ini. Mereka sedang menunggu telepon berdering, mengawasi pintu, dan memantau profil media sosial Anda dengan intensitas yang mendekati obsesi. Selama bertahun-tahun, mereka beroperasi di bawah asumsi tertentu. Mereka mengira mereka memiliki emosi Anda. Mereka berpikir bahwa seberapapun mereka tidak menghargai Anda, seberapapun mereka menguras energi Anda, atau berapa kalipun mereka mengkhianati Anda akan selalu kembali. Mereka menyalahartikan kemurahan hati Anda sebagai kelemahan dan diamnya Anda sebagai ketundukan. Dengarkanlah baik-baik. Kesadaran itu akhirnya mulai menghantam mereka. Hal itu memukul mereka dengan dingin dan keras bagaikan tamparan di wajah. Anda tidak akan kembali kali ini. Ini bukanlah jeda, ini bukan pula istirahat, melainkan sebuah perpindahan besar yang sakral. Anda perlu memahami mekanisme batin dari apa yang sedang terjadi sekarang, karena berbahaya jika Anda tidak menyadarinya. Ketika seseorang yang terpilih akhirnya melangkah pergi, hal itu mengganggu sumber asupan bagi mereka yang berniat buruk. Mereka merasa lapar akan reaksi Anda. Mereka sangat menginginkan energi Anda. Mereka ingin Anda melawan, ingin Anda menjelaskan diri, dan ingin Anda terlibat. Namun, Anda telah memilih untuk diam. Apa yang Anda lihat hari ini tidak akan pernah Anda lihat lagi di masa depan. Pintu telah tertutup oleh kekuatan yang lebih besar dan tidak ada manusia yang dapat membukanya. Mereka menyadari bahwa akses yang selama ini mereka salah gunakan telah dicabut secara permanen. Inilah saatnya di mana mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan Anda selamanya. Anda merasakannya di atmosfer saat ini, terasa berat dan pekat. Ada ketegangan aneh di udara yang tidak dapat Anda jelaskan secara logis, karena di permukaan semuanya tampak tenang. Anda telah memutus kontak, Anda telah pindah, Anda telah berhenti dari pekerjaan itu, atau Anda telah meninggalkan lingkungan tersebut. Anda telah memutuskan hubungan. Lantas, mengapa rasanya pertempuran ini justru semakin intens? Mengapa terasa seolah-olah ada sorotan tajam di punggung Anda? Inilah diagnosis dari kondisi batin Anda saat ini. Anda saat ini sedang berjalan melalui lembah bayang-bayang yang kelam, namun Anda tidak perlu takut pada kejahatan apapun. Alasan mengapa suasana terasa begitu bermuatan adalah karena tali penghubungnya telah diputus dan pihak lain sedang meronta-ronta. Mereka berada dalam kondisi penarikan diri secara batin. Saya ingin Anda memahami apa yang sedang terjadi di ranah yang tidak terlihat. Selama bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun, individu-individu ini atau institusi spesifik ini mengandalkan cahaya Anda untuk menopang kegelapan mereka. Anda adalah sumber energinya. Anda adalah pengatur emosi. Anda adalah sosok yang memikul beban kesalahan mereka agar mereka tidak perlu menghadapi diri mereka sendiri. Mereka menjadi nyaman dengan ketangguhan Anda. Mereka melihat kemampuan Anda untuk memaafkan dan mereka salah mengiranya sebagai kurangnya rasa hormat terhadap diri sendiri. Mereka melihat kesabaran Anda dan melabelinya sebagai kelemahan. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka memegang kendali atas jiwa Anda dan bahwa seberapa buruk pun mereka memperlakukan Anda akan selalu kembali ke hadapan mereka. Anda adalah seorang penyembuh. Dan seorang penyembuh secara alami akan selalu mencoba memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Namun kali ini berbeda, dan mereka menyadarinya. Ada kepanikan yang mulai merayap di pihak mereka. Saya melihat sebuah kebingungan besar sedang menghantam orang-orang yang selama ini merugikan Anda. Mereka mencoba menekan tombol-tombol emosional yang biasanya memicu reaksi Anda, tetapi mereka tidak sadar bahwa kabelnya sudah Anda putus. Mereka mengirimkan pesan-pesan singkat yang dulunya membuat Anda gelisah, namun kini Anda hanya menatap layar ponsel itu dengan perasaan dingin dan tidak peduli. Mereka mulai memutarbalikkan narasi yang biasanya membuat Anda merasa harus membela diri. Namun sekarang Anda sadar,
Integritas Anda tidak memerlukan pengacara pembela. Karakter Anda adalah hakim bagi diri Anda sendiri. Ketiadaan reaksi dari Anda inilah yang menciptakan getaran kekacauan di lingkungan mereka. Mungkin belakangan ini Anda merasakan gelombang kecemasan tiba-tiba atau rasa berat di dada yang muncul tanpa alasan, khususnya di jam-jam sunyi antara pukul 2 hingga 4 pagi. Anda harus mampu membedakan ini dengan jernih. Itu bukan kecemasan Anda, itu bukan ketakutan Anda, itu adalah proyeksi energi dari mereka. Dalam dunia mental, emosi adalah energi, dan energi itu berpindah. Anda sedang menangkap sinyal kepanikan mereka. Mereka akhirnya sadar bahwa sumber daya itu telah hilang. Mereka sadar bahwa orang yang selama ini menutupi rahasia mereka dan menjaga stabilitas mereka, kini tidak lagi berada di bawah kendali. Inilah alasan mengapa Anda merasa seolah sedang diawasi, karena memang benar demikian. Pihak-pihak yang toksik menggunakan berbagai cara untuk memantau Anda. Dalam kehidupan nyata, ini bermanifestasi sebagai orang-orang yang tiba-tiba menanyakan kabar Anda setelah bertahun-tahun menghilang. Ini muncul dalam bentuk akun-akun palsu yang mengintip aktivitas media sosial Anda. Mereka sedang mencari tanda-tanda kelemahan. Mereka menunggu Anda mengunggah sesuatu yang sedih atau marah hanya agar mereka bisa memvalidasi narasi lama mereka, bahwa Andalah pihak yang tidak stabil. Namun Anda harus tetap menjadi misteri, tetaplah tersembunyi di balik ketenangan Anda. Kita harus membedah kampanye hitam yang mungkin sedang mereka jalankan saat ini. Ketika sebuah sistem yang toksik menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikan Anda, mereka akan mencoba mengendalikan cara orang lain memandang Anda. Jangan takut pada bisikan-bisikan itu. Kebisingan yang dibuat lawan hanyalah sebuah distraksi. Mereka sedang membangun panggung. Mereka mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan cerita versi mereka. Cerita yang menghapus bagian di mana mereka melakukan penindasan dan hanya menonjolkan bagian di mana Anda bereaksi. Mereka melukiskan Anda sebagai antagonis dalam cerita, di mana sebenarnya merekalah yang menghancurkan Anda. Ingatlah sebuah prinsip lama, siapapun yang menggali lubang untuk orang lain, pada akhirnya akan terperosok ke dalamnya sendiri. Anda mulai melihat wajah asli dari orang-orang yang pernah Anda hargai, dan itu mungkin menghancurkan hati Anda. Ini adalah bagian tersulit dari proses ini, duka. Anda sedang berduka atas potensi yang hilang. Anda berduka atas versi baik dari mereka yang Anda pikir benar-benar ada. Kini, tabir ilusi itu sedang dikupas. Anda melihat kekosongan di mata mereka dan kalkulasi dalam setiap gerakan mereka. Ini menyakitkan karena perasaan Anda tulus, meskipun hubungan yang mereka bangun hanya bersifat transaksional, layaknya hubungan bisnis yang hanya mencari untung rugi. Mari kita bedah lebih dalam. Ada alasan mengapa mereka mengira Anda akan kembali. Itu karena di masa lalu, Anda selalu melakukannya. Secara tidak sadar, Anda mengajarkan mereka bahwa batasan Anda fleksibel. Anda mengajarkan mereka bahwa kata tidak dari Anda bisa berubah menjadi ya jika mereka memberikan cukup tekanan, rasa bersalah, atau bahkan kerugian finansial senilai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Inilah alasan mengapa mereka merasa sangat terguncang. Mereka sedang menunggu siklus lama itu terulang kembali. Mereka menanti Anda menyerah. Mereka bertaruh pada ikatan trauma yang pernah ada. Mereka mengandalkan rasa takut Anda akan kesendirian. Namun, mereka tidak memperhitungkan kesadaran baru yang kini Anda miliki. Mereka tidak menyangka bahwa semesta telah turun tangan dan memperkuat tekad Anda hingga menjadi sekeras karang. Keheningan yang Anda pertahankan saat ini bukanlah sebuah taktik manipulasi, karena manipulasi adalah keahlian mereka. Keheningan Anda adalah sebuah batasan yang tegas, sebuah benteng pertahanan. Anda tidak diam untuk menghukum mereka, melainkan untuk melindungi diri Anda sendiri. Keheningan ini terasa memekakkan telinga bagi mereka. Hal ini memaksa mereka untuk duduk dalam kesunyian bersama sisi gelap mereka sendiri. Tanpa kehadiran Anda yang biasanya menjadi pengalih perhatian atau sasaran kesalahan, mereka terpaksa bercermin, dan apa yang mereka lihat di sana sangatlah menakutkan. Mereka menyadari bahwa tanpa cahaya Anda, dunia mereka menjadi sangat gelap.
Anda mungkin merasakan dorongan kuat untuk menghubungi mereka dan menjelaskan diri untuk terakhir kalinya. Anda mungkin ingin mengirimkan surat penutup atau melakukan percakapan untuk mencari kejelasan. Dengarlah ini baik-baik. Jangan lakukan itu. Dorongan tersebut adalah sebuah jebakan. Ada upaya untuk memancing Anda kembali ke arena konflik. Jika Anda berbicara, Anda memberi mereka amunisi baru. Jika Anda menjelaskan, Anda memberi mereka kata-kata yang bisa diputarbalikan. Kedamaian Anda berasal dari ketenangan batin, bukan dari orang yang telah melukai Anda. Kesimpulannya sudah jelas. Anda telah tumbuh melampaui lingkungan itu. Anda telah tumbuh melewati hubungan tersebut dan melampaui kapasitas terbatas dari mereka yang tidak mampu menghargai Anda dengan semestinya. Mereka menyadari bahwa Anda telah pergi selamanya karena masa berlaku akses mereka telah habis. Setiap fase kehidupan memiliki tanggal kedaluarsa, dan Anda telah melewati garis tersebut. Anda kini berdiri di sisi lain dari samudra yang luas. Pihak tersebut merasa marah bukan karena mereka mencintai Anda, melainkan karena mereka kehilangan sebuah kepemilikan. Anda harus memahami perbedaannya. Pengejaran, kemarahan, dan kebingungan mereka bukanlah tanda kasih sayang, melainkan tanda sifat posesif. Mereka memperlakukan Anda layaknya sebuah objek, dan objek dianggap tidak seharusnya bisa berjalan pergi. Rasa berat yang Anda rasakan adalah proses pemutusan ikatan batin yang mendalam. Ini adalah prosedur bedah tanpa bius. Kekuatan besar sedang melepaskan cengkraman yang selama ini melilit pikiran dan hati Anda. Saat ini, Anda sedang berada di ruang pemulihan. Anda merasa rapuh dan perih, tetapi infeksinya sudah hilang. Sumber racun itu telah diputus. Gejala yang Anda rasakan hanyalah sisa-sisa ketergantungan yang perlahan memudar. Setiap hari Anda menjauh, Anda menjadi semakin kuat. Setiap hari Anda menjaga keheningan, kekuasaan mereka atas Anda melemah. Mereka masih mencari tahu tentang Anda. Mereka bertanya-tanya. Mereka memimpikan Anda, dan mereka dihantui oleh kenangan akan kebaikan Anda. Namun semuanya sudah terlambat. Pintu telah tertutup. Diagnosanya kini lengkap. Anda tidak sedang sakit. Anda sedang menyembuh. Anda tidak tersesat. Anda telah menemukan arah. Dan mereka tidak sedang menang. Mereka menyadari bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini, karena mereka kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar berpihak pada mereka. Tetaplah teguh pada pendirian Anda. Kesadaran ini mungkin membakar mereka, namun ia justru sedang memurnikan Anda. Anda perlu memahami besarnya pergeseran yang telah terjadi. Ini bukan sekedar berakhirnya hubungan atau kegagalan kesepakatan bisnis. Ini adalah pemutusan hubungan secara fundamental demi kebaikan hidup Anda. Alasan mengapa suasana di sekitar Anda terasa begitu berat saat ini, serta alasan mengapa Anda mungkin merasakan gelombang kesedihan atau kecemasan tiba-tiba yang sebenarnya bukan milik Anda, adalah karena tali penghubung telah terputus. Mereka kini menggenggam ujung tali terputus itu dalam kebingungan total. Saat ini mereka sedang berada dalam kondisi syok secara batin, dan Anda harus memahami hal ini dengan benar. Anda tidak sedang merindukan mereka. Anda sebenarnya sedang merasakan kepanikan mereka. Anda sedang menangkap sinyal gangguan dari pihak yang telah kehilangan sumber energinya. Selama bertahun-tahun, mereka mengandalkan sebuah pola. Mereka bergantung pada kemurahan hati Anda yang selalu bisa ditebak. Mereka bertaruh pada fakta bahwa hati Anda lembut dan Anda tidak mudah marah. Mereka memasukkan pengampunan Anda ke dalam perhitungan perilaku tidak hormat mereka. Mereka berpikir bisa menghabiskan kebaikan Anda, menguras kesabaran Anda, lalu cukup memberikan permintaan maaf palsu untuk memperbaiki keadaan. Mereka pernah melakukannya sebelumnya. Mereka akan menjauhkan Anda, dan Anda akan kembali. Mereka akan menyakiti Anda, dan Anda akan tetap mendoakan kebaikan bagi mereka. Mereka akan membungkam Anda, dan Anda akan berusaha lebih keras untuk didengar. Mereka menjadi kecanduan pada siklus tersebut, karena siklus itu menguntungkan mereka, memakan ego mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka akan kendali. Hal itu meyakinkan mereka bahwa seberapapun gelapnya perilaku mereka, cahaya Anda akan selalu ada untuk menuntun mereka kembali. Namun kali ini berbeda. Mereka sedang menunggu pesan yang tidak pernah kunjung datang. Mereka memeriksa ponsel untuk notifikasi yang tidak ada. Mereka memantau media sosial Anda mencoba mengukur kondisi emosional Anda, namun mereka tidak menemukan apapun selain dinding martabat dan keheningan.
Keheningan ini jauh lebih nyaring daripada teriakan apapun yang pernah Anda lepaskan. Hal ini mendorong mereka ke ambang batas, karena mereka tidak dapat memanipulasi apa yang tidak dapat mereka akses. Anda telah menjadi bayangan bagi mereka. Anda hadir di dunia, berjalan dalam tujuan hidup Anda, dan bersinar dengan tingkat kewibawaan yang baru. Tetapi bagi mereka, Anda tidak terjangkau. Anda tersembunyi di tempat rahasia paling tinggi. Sekarang, saatnya menyingkap taktik mereka. Karena tidak dapat menjangkau Anda secara langsung, mereka ubah strategi. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Amati ketertarikan tiba-tiba dari orang-orang yang sudah berbulan-bulan tidak menyapa Anda. Pihak tersebut sedang mengirimkan pengintai untuk mengumpulkan informasi tentang hidup Anda. Mereka ingin tahu apakah Anda menderita. Mereka ingin tahu apakah Anda hancur. Mereka perlu tahu bahwa Anda menderita tanpa mereka. Karena jika Anda bahagia, hal itu akan menghancurkan narasi yang telah mereka bangun di pikiran mereka. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa Andalah masalahnya, dan Andalah yang tidak stabil. Jika Anda berkembang pesat tanpa mereka, itu buktinya bahwa merekalah beban yang selama ini menyeret Anda ke bawah. Jangan terkecoh oleh rasa penasaran tiba-tiba dari kenalan lama. Pahami maksud di balik pertanyaan tersebut. Ketika mereka bertanya bagaimana kabar Anda, mereka bukan sedang menanyakan kesejahteraan Anda, melainkan sedang meminta laporan untuk dibawa kembali kepada orang yang menyakiti Anda. Jaga lingkaran pertemanan Anda tetap rapat. Tetaplah diam dan biarkan mereka haus akan informasi. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa Anda tidak boleh memberikan sesuatu yang sakral kepada pihak yang akan merusaknya. Dan jangan melemparkan mutiara Anda di hadapan mereka yang tidak bisa menghargainya. Pemulihan Anda adalah sesuatu yang sakral, dan kedamaian Anda adalah sebuah mutiara. Jangan biarkan hal itu diinjak-injak oleh mereka yang hanya akan berbalik untuk mencabik-cabik Anda. Ada strategi spesifik yang sedang dimainkan di sini yang perlu Anda kenali, yaitu strategi kampanye hitam. Ketika seorang manipulator menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikan Anda, mereka akan mencoba mengendalikan cara orang lain memandang Anda. Saat ini mereka sedang memutar jaring kebohongan. Mereka sedang berperan sebagai korban dengan akting yang sangat meyakinkan seolah-olah merekalah pihak yang tersakiti. Mereka sedang menceritakan kepada orang-orang bahwa Andalah yang meninggalkan mereka. Mereka memutar balikan fakta, menghapus bagian di mana mereka melakukan penindasan dan justru menonjolkan reaksi Anda terhadap perlakuan buruk tersebut. Mereka mencoba menghancurkan reputasi Anda karena mereka tidak bisa menghancurkan masa depan Anda. Namun, biarkan ketenangan mengalir ke dalam batin Anda saat ini. Ada prinsip semesta yang mengatakan bahwa tidak ada senjata yang dirancang untuk menjatuhkan Anda akan berhasil, dan setiap suara yang menghakimi Anda akan terbantahkan dengan sendirinya. Kebohongan mereka memiliki masa kedaluarsa, sementara kebenaran bersifat abadi. Anda mungkin merasakan panasnya kata-kata mereka di dalam jiwa. Anda mungkin merasakan ketidakadilan yang membakar di dada. Anda ingin membela diri, ingin menunjukkan bukti tangkapan layar, dan ingin membeberkan pesan-pesan singkat tersebut. Namun, hikmat batin mengatakan kepada Anda untuk tetap diam. Pertempuran ini bukan milik Anda, biarkan kekuatan yang lebih besar yang bekerja. Jika Anda melangkah ke dalam lumpur untuk bergulat dengan mereka, Anda berdua akan menjadi kotor, tetapi pihak lawan justru menikmatinya. Jangan merendahkan diri Anda ke frekuensi mereka. Sebuah perjamuan kesuksesan sedang dipersiapkan bagi Anda tepat di hadapan mereka yang meragukan Anda. Itu berarti mereka harus menyaksikan keberhasilan Anda. Mereka harus melihat Anda diberkati dan melihat Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, sementara mereka tetap terjebak dalam lubang kepahitan dan kekacauan yang sama. Mereka mulai menyadari bahwa sumber energi mereka telah diputus. Selama ini, Anda adalah bahan bakar bagi mereka. Kehadiran Anda yang menenangkan mampu meredam kekacauan di dalam diri mereka, layaknya melodi indah yang mengusir kegelisahan. Kehadiran Anda membawa kedamaian bagi jiwa mereka yang berantakan. Namun sebenarnya mereka tidak mencintai Anda. Mereka hanya mencintai cara cahaya Anda membuat mereka tampak lebih bersinar. Kini setelah Anda pergi, kegelapan itu kembali menyelimuti mereka. Bayang-bayang mulai memanjang di dalam kehidupan mereka. Mereka mencoba mencari pengganti Anda.
Tetapi mereka menyadari bahwa segala sesuatunya hanyalah tiruan. Mereka menemukan orang-orang yang mungkin terlihat seperti Anda atau setuju dengan pendapat mereka. Tetapi orang-orang tersebut tidak memiliki esensi yang sama. Mereka adalah sumur yang kering. Mereka mencoba mengambil energi dari sumber-sumber baru ini, tetapi dahaga mereka tidak kunjung terpuaskan. Mereka baru menyadari bahwa Anda adalah sesuatu yang langka dan berharga, namun mereka memperlakukan Anda seolah-olah Anda adalah sesuatu yang biasa saja. Kesadaran ini menghantui mereka di tengah malam. Mereka mulai memimpikan Anda. Memori tentang Anda menjadi pengingat yang menyakitkan, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membawa mereka pada titik penyesalan jika mereka mau berubah. Namun bagi banyak dari mereka, hati mereka sudah mengeras. Mereka akan mengejar Anda hingga ke tepian batas terjauh, mencoba mengikuti Anda ke fase baru kehidupan Anda. Tetapi Anda perlu tahu bahwa jalan di belakang Anda telah tertutup. Apa yang menenggelamkan mereka tidak akan bisa menyentuh Anda. Anda dilindungi oleh pagar kekuatan yang kuat. Alasan mengapa mereka tidak bisa menjangkau Anda adalah karena mereka tidak sanggup melewati kekuatan yang mengelilingi Anda. Mereka merasa terpukul setiap kali mencoba memengaruhi pikiran Anda kembali. Anda mulai menyadari bahwa pikiran Anda semakin jernih. Kabut di otak mulai menghilang dan kebingungan mulai sirna. Itu terjadi karena ikatan tersebut telah putus. Anda mulai kembali ke jati diri Anda yang sebenarnya. Anda sedang mengingat kembali siapa diri Anda sebelum mereka masuk ke dalam hidup Anda. Anda mengingat kembali kekuatan Anda. Jangan menoleh ke belakang. Ingatlah kisah lama tentang seseorang yang menoleh ke belakang saat meninggalkan kehancuran dan akhirnya terjebak selamanya di tempat itu. Jangan terjebak di tempat di mana Anda seharusnya sudah bebas. Jangan memantau media sosial mereka. Jangan membaca kembali pesan-pesan lama. Dan jangan mengenang masa-masa indah yang semu, karena saat-saat indah itu hanyalah umpan untuk menjebak Anda. Tetaplah menatap ke depan. Penyingkapan kebenaran sedang terjadi. Tetapi itu bukan tugas Anda untuk mengaturnya. Kekuatan semesta sedang menyingkap jati diri mereka yang sebenarnya kepada dunia, dan Anda tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk melakukannya. Mereka mulai menyadari bahwa Anda telah pergi selamanya karena mereka dapat merasakan pergeseran posisi dalam tatanan kehidupan. Dahulu, mereka memandang rendah Anda, namun kini mereka harus mendongak untuk melihat Anda. Anda sedang melangkah naik menuju dimensi keberuntungan dan kebahagiaan yang tidak dapat mereka akses, karena tangan mereka tidak bersih dan hati mereka tidak tulus. Mereka kini ditinggalkan dengan sisa-sisa pilihan mereka sendiri dan gema dari kebohongan mereka sendiri. Mereka tertinggal dengan kehampaan yang hanya bisa diisi oleh kedamaian sejati, namun mereka justru mencoba mengisinya dengan kehadiran Anda. Inilah masa pembuktian bagi Anda. Keheningan Anda adalah pedang Anda, dan ketidakhadiran Anda adalah konsekuensi bagi mereka. Mereka mengira bisa menghancurkan Anda, padahal mereka hanya menghancurkan rantai yang selama ini menahan Anda. Mereka mengira telah mengubur Anda tanpa menyadari bahwa Anda adalah benih. Kini Anda mulai bertunas dan tumbuh. Dari kejaruhan, mereka hanya bisa menyaksikan panen dalam hidup Anda dimulai, sambil menyadari dengan hati yang pilu bahwa mereka tidak akan pernah lagi mencicipi buah dari jerih payah Anda. Gerbang telah terkunci, penjaga telah berjaga, dan Anda kini aman. Anda bebas, dan Anda tidak akan pernah kembali. Hal ini bukanlah sekedar masalah psikologi atau permainan manipulasi emosi. Apa yang terjadi antara Anda dan mereka adalah sebuah ketetapan besar yang telah disahkan oleh kekuatan tertinggi. Jika Anda memperhatikan pola kehidupan, Anda akan melihat bahwa perpisahan akhir seperti ini adalah bagian dari proses pemulihan jati diri. Ada saat di mana kekuatan semesta berhenti membujuk seseorang dan mengeluarkan keputusan pemisahan yang tidak dapat diubah. Anda saat ini berdiri di tengah-tengah sebuah keputusan besar yang dijatuhkan demi perlindungan Anda sendiri.
Renungkanlah kisah tentang seseorang yang menukar hak istimewanya demi 1 kali jamuan makan saja. Dia menukarkan keberuntungan permanen demi kepuasan sesaat. Inilah tepatnya yang mereka lakukan terhadap Anda. Mereka memperlakukan kehadiran Anda, bakat Anda, dan cinta Anda sebagai sesuatu yang biasa saja. Mereka mengonsumsi apa yang Anda tawarkan hanya untuk memuaskan ego sesaat tanpa menghargai nilai batin yang Anda bawa. Dan sejarah mencatat bahwa setelah itu, ketika dia ingin mendapatkan kembali berkah tersebut, dia ditolak. Dia tidak bisa mengubah keadaan meskipun dia mencarinya dengan cucuran air mata. Anda perlu memahami bobot dari hal ini. Mereka mungkin menangis sekarang, mungkin mengirim pesan penyesalan, atau memberitahu teman-teman Anda bahwa mereka merindukan Anda. Namun, air mata tidak selalu berarti perubahan jati diri. Tangisan itu muncul bukan karena mereka menyesal telah meremehkan Anda, melainkan karena mereka kehilangan keuntungan yang biasa mereka dapatkan dari Anda. Mereka menyadari bahwa saat Anda pergi, keberuntungan pun ikut meninggalkan mereka. Mereka mencari berkahnya, padahal merekalah yang telah menolak pembawa berkah itu sendiri. Simaklah hubungan antara seorang pembimbing bijak dan seorang pemimpin yang sombong. Ada masa ketika sang pembimbing sangat menghargai dan selalu mendoakan sang pemimpin. Namun sang pemimpin menjadi angkuh dan lebih peduli pada pendapat orang lain daripada tuntunan kebenaran. Sampai tiba harinya ketika suara kebijaksanaan bertanya, "Berapa lama lagi Anda akan berduka untuknya?" Padahal jalannya sudah tertutup. Sang pembimbing diminta untuk melangkah maju karena ada sosok baru yang lebih layak sedang menanti untuk diberikan tanggung jawab besar. Catatan sejarah menunjukkan kenyataan yang tegas bahwa sang pembimbing tidak pernah lagi menemui pemimpin itu hingga akhir hayatnya. Hal itu bukanlah dendam pribadi, melainkan sebuah batasan sakral yang telah ditetapkan oleh semesta. Pancaran kebijaksanaan telah berpindah dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Jika Anda terus terpaku pada apa yang telah usai, Anda akan kehilangan tugas besar untuk membangun hari esok. Selama ini, Anda mungkin telah berduka atas sebuah hubungan dan mencoba menghidupkan kembali koneksi yang sebenarnya telah ditolak oleh semesta. Namun, keputusan akhir telah ditetapkan. Kekuatan itu kini ada di tangan Anda, dan Anda memiliki takdir yang harus dipenuhi, sebuah takdir yang tidak lagi menyertakan mereka yang menolak untuk menghargai kebenaran. Ketidakhadiran Anda dalam hidup mereka bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah bentuk kepatuhan pada diri sendiri. Kita melihat pemisahan yang tidak dapat ditarik kembali ini dalam sebuah kisah tentang seorang kaya dan seorang bijak yang bersahaja. Dahulu, si kaya hidup dalam kemewahan dan mengabaikan penderitaan si bijak yang berada di depan gerbangnya. Namun ketika roda kehidupan berputar, posisi mereka pun berbalik. Si bijak berada dalam kedamaian dan ketenangan yang mendalam, sementara si kaya berada dalam penyesalan yang menyiksa. Dari kejauhan, si kaya memohon agar si bijak kembali, meski hanya untuk memberikan setetes air demi mendinginkan rasa perihnya. Dia menginginkan akses kembali kepada sosok yang dulu dia abaikan. Dia menginginkan bantuan dari sosok yang dulu dia perlakukan dengan buruk. Namun, semesta memberikan putusan yang jelas. Telah ditetapkan sebuah jurang besar yang memisahkan antara kebahagiaan dan penyesalan, sehingga siapapun tidak dapat lagi melintas dari satu sisi ke sisi lainnya. Saat ini, ada jurang besar yang memisahkan Anda dengan mereka, sebuah jurang kedewasaan batin dan karakter yang mulia. Mereka ingin Anda kembali untuk meredakan penderitaan mereka, memperbaiki kekacauan yang mereka buat, dan membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun jarak itu telah ditetapkan. Semesta telah menempatkan sebuah batas antara Anda dan mereka yang tidak dapat dijembatani oleh usaha manusia belaka. Anda tidak dapat melintas kembali ke dalam kekacauan mereka tanpa kehilangan kedamaian Anda, dan mereka tidak dapat melintas ke tingkat kemuliaan Anda tanpa melakukan perubahan total pada ego mereka, sesuatu yang selama ini enggan mereka lakukan. Inilah misteri dari pintu yang tertutup, sebagaimana dalam perumpamaan tentang mereka yang bijaksana dan mereka yang lalai. Mereka yang bijaksana menyiapkan cadangan energi untuk pelitanya,
sementara yang lalai hanya mengandalkan orang lain. Ketika momen penentuan tiba, mereka yang lalai baru sibuk mencari sumber energi di saat-saat terakhir. Saat mereka pergi, pintu pun tertutup. Ketika mereka kembali dan mengetuk pintu sambil memohon agar dibukakan, jawaban yang diterima adalah bahwa waktu mereka telah habis. Inilah fase yang sedang Anda jalani. Mereka mengira pintu maaf Anda akan selalu terbuka. Mereka mengira kebaikan Anda adalah pintu berputar yang bisa mereka lalui sesuka hati kapan saja mereka mau. Mereka mengira kemurahan hati Anda itu murah, tanpa menyadari bahwa kekuatan yang Anda bawa saat ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mereka tidak tahu bahwa Anda harus melalui proses penghancuran batin untuk menghasilkan ketenangan tersebut. Kini, saat semesta sedang mengangkat derajat Anda, pintu itu telah dikunci oleh tangan yang maha kuasa. Mereka mengetuk, mereka memanggil nama Anda, dan mereka mencoba mengungkit sejarah masa lalu yang pernah Anda bagi. Namun, realitas batin menyatakan bahwa musim telah berganti. Apa yang telah ditutup oleh semesta, tidak ada satupun manusia yang dapat membukanya kembali. Ingatlah instruksi spesifik untuk menyelamatkan hidup Anda. Teruslah melangkah dan jangan menoleh ke belakang. Kedengarannya sederhana, namun ini adalah hukum batin yang sangat mendalam. Menoleh ke belakang akan menghubungkan Anda kembali dengan kehancuran dari tempat yang baru saja Anda tinggalkan. Seseorang di masa lalu terjebak dan menjadi kaku seperti pilar karena hatinya masih terikat pada kota yang sedang runtuh. Secara fisik dia pergi, namun batinnya masih tertinggal di sana. Jangan biarkan batin Anda tertinggal pada apa yang seharusnya sudah Anda tinggalkan. Seseorang di masa lalu telah menjadi monumen keraguan-raguan. Ia membatu di tempat yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Saat ini, pihak yang merugikan Anda sedang bertaruh pada rasa penasaran Anda. Mereka berharap Anda akan menoleh atau sekedar mencari tahu kabar mereka sekali lagi. Namun keputusannya sudah jelas. Jika Anda menoleh, Anda menghentikan pendakian Anda. Jika Anda menoleh, Anda memvalidasi kendali toksik mereka atas diri Anda. Anda sedang bergerak menuju puncak ketenangan, sementara segala kekacauan di masa lalu sedang hangus terbakar di belakang Anda. Jembatan itu tidak hanya terbakar, tetapi telah musnah menjadi abu oleh kekuatan batin yang murni. Anda tidak bisa kembali menjadi sosok yang sama seperti saat Anda masih bersama mereka. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa mengulangi kesalahan yang sama adalah sebuah kebodohan yang sia-sia. Mengapa Anda ingin kembali kepada sesuatu yang pernah membuat Anda sakit? Mengapa Anda ingin kembali kepada apa yang batin Anda sendiri sudah tolak? Mereka menyadari bahwa Anda telah pergi selamanya karena mereka melihat Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka. Mereka melihat Anda telah mengembangkan selera terhadap kebenaran dan ketenangan. Sekali Anda merasakan kedamaian yang sejati, Anda tidak akan pernah lagi merasa puas dengan kekacauan di masa lalu. Layaknya seseorang yang telah sadar dan meninggalkan tempat yang kotor, ia tidak akan pernah kembali ke sana. Anda telah menyadari kemuliaan diri Anda, dan pribadi yang mulia tidak akan berkubang di lumpur bersama mereka yang menolak untuk berbenah diri. Sikap ini serupa dengan keteguhan hati seorang pembangun yang sedang mendirikan benteng besar. Ketika lawan-lawannya mencoba mengalihkan perhatian dan mengajaknya turun untuk berdiskusi, ia mengirimkan pesan tegas, "Saya sedang menjalankan proyek besar dan tidak bisa turun. Mengapa pekerjaan ini harus terhenti hanya karena saya harus meladeni Anda?" Inilah posisi Anda sekarang. Anda sedang membangun kehidupan, warisan, dan masa depan yang cerah. Anda sedang melakukan pekerjaan besar bagi diri Anda sendiri. Mengapa Anda harus merendahkan level Anda hanya untuk menjelaskan diri? Mengapa Anda harus turun untuk berdebat atau memvalidasi kebingungan mereka? Anda tidak boleh turun. Posisi Anda kini berada di atas benteng yang tinggi. Mereka menyadari Anda telah pergi selamanya karena Anda telah berhenti menanggapi panggilan mereka untuk kembali ke tingkat yang rendah. Keheningan yang Anda berikan bukanlah keheningan karena dendam. Itu adalah keheningan yang menandakan bahwa sosok lama Anda telah tiada dan terkubur. Saat mereka mencari sosok lama Anda di tempat yang sama, mereka hanya akan menemukan ruang kosong.
Anda telah bangkit dan berjalan dalam kehidupan yang baru. Pakaian lama Anda telah ditanggalkan dan dilipat rapi. Anda telah berpindah ke fase yang lebih baik. Mereka mencari kehidupan di antara sesuatu yang sudah mati, tetapi Anda tidak lagi berada di sana. Ketetapan ini berarti kehidupan bagi Anda dan pelajaran keras bagi mereka. Mereka sedang belajar bahwa akses menuju pribadi yang berintegritas adalah sebuah hak istimewa, bukan hak milik. Ketika hak istimewa itu disalahgunakan, kemuliaan itu akan pergi. Keagungan dalam hubungan tersebut telah sirna, dan kemanapun kemuliaan itu pergi, kesanalah Anda melangkah. Anda sedang mengikuti petunjuk batin yang membimbing Anda semakin jauh dari pengaruh mereka. Anda aman dalam garis takdir yang tidak dapat mereka sentuh. Perpisahan ini bukan sekedar perubahan alamat atau pemblokiran nomor telepon. Ini adalah pergeseran dimensi dalam batin. Anda perlu memahami bahwa ketika semesta meminta pemisahan, hal itu bukan karena kekejaman, melainkan karena strategi. Semesta sedang melindungi kualitas murni yang ada di dalam diri Anda. Anda telah memasuki masa di mana akses terhadap diri Anda menjadi sangat berharga karena energi Anda telah murni. Pesan untuk Anda saat ini adalah, Anda tidak bisa membawa semua orang ikut serta menuju puncak kesuksesan Anda. Anda telah mencoba menarik orang-orang ke sebuah tempat yang menjanjikan, namun mereka tidak memiliki keyakinan untuk memilikinya. Anda harus menyadari bahwa perpisahan ini adalah sebuah pembedahan batin. Ketika seorang dokter bedah memotong bagian tubuh untuk mengangkat sesuatu yang berbahaya, akan ada rasa sakit dan masa pemulihan. Namun, pengangkatan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup Anda. Kekuatan semesta sedang memutus ikatan emosional yang selama ini melilit pikiran dan perasaan Anda. Ikatan ini terbentuk melalui trauma, manipulasi, dan upaya Anda selama tahun-tahun untuk memberikan kebaikan secara berlebihan kepada orang-orang yang sama sekali tidak berniat membalasnya. Saat ini, luka tersebut sedang dalam proses penyembuhan. Anda mungkin merasakan perih di hati atau gelombang kesedihan dan rasa bersalah. Pihak lawan sangat suka menggunakan rasa bersalah sebagai tali untuk menarik Anda kembali ke dalam kekacauan. Mereka berbisik bahwa Anda bersikap dingin atau merasa lebih unggul karena mereka tahu bahwa empati Anda adalah titik lemah terbesar Anda. Namun, Anda harus mendengarkan suara kebijaksanaan di atas suara yang menyalahkan. Ada prinsip yang meminta kita untuk memisahkan diri dari hal-hal yang tidak selaras dan tidak menyentuh apapun yang dapat mencemari batin, agar kita dapat diterima sepenuhnya dalam kedamaian yang lebih dalam. Semesta menerima Anda ke dalam ruang batin yang lebih suci ketika Anda melepaskan diri dari energi negatif yang selama ini mencemari atmosfer hidup Anda. Inilah sebabnya mengapa mereka bingung. Mereka terbiasa melihat Anda beroperasi dalam siklus antara disakiti dan memaafkan, antara pergi dan kembali. Mereka mengira ini hanyalah episode biasa dan berpikir bahwa pada akhirnya kebutuhan Anda akan koneksi atau rasa takut akan kesendirian akan mendorong Anda kembali ke hadapan mereka. Namun mereka salah menghitung siapa yang kini bersemayam di dalam diri Anda. Mereka mencari versi lama dari Anda yang membutuhkan pengakuan mereka hanya untuk sekebar bernapas. Sosok itu telah tiada. Kini Anda digerakkan oleh napas dari kekuatan yang maha besar. Batasan yang Anda tetapkan bukanlah dinding kemarahan, melainkan dinding kesucian diri. Membangun benteng bukanlah karena Anda membenci apa yang ada di luar, melainkan untuk melindungi ketenangan dan kemurnian jiwa dari kekacauan yang mengelilingi. Ketika Anda tidak menjawab pesan mereka, itu bukan tindakan picik, melainkan perlindungan diri. Ketika Anda menolak undangan, itu bukan karena dendam, melainkan karena kepatuhan pada prinsip hidup Anda yang baru. Anda harus sangat berhati-hati di masa ini agar tidak menoleh ke belakang. Ingatlah kisah tentang seseorang yang telah dibebaskan dari kehancuran dan sedang menuju keselamatan, namun hatinya masih terikat pada apa yang dia tinggalkan. Saat dia menoleh ke belakang, dia menjadi kaku dan membatu. Dia menjadi monumen bagi kemandekan, terjebak di titik keraguannya sendiri. Suara batin memperingatkan Anda hari ini untuk tidak menoleh pada apa yang telah Anda tinggalkan. Jangan terpaku pada kenangan, jangan mendewakan hubungan yang beracun itu, dan jangan memantau kehidupan mereka untuk melihat apakah mereka bahagia tanpa Anda.
Menoleh ke belakang hanya akan membuka pintu bagi rasa berat untuk masuk kembali ke hidup Anda. Tetaplah menatap ke arah sumber kekuatan Anda. Bantuan Anda tidak datang dari lembah yang baru saja Anda daki, melainkan dari kekuatan tinggi di atas sana. Pihak lawan akan mencoba memancing Anda. Mereka akan kembali dengan permintaan maaf yang terdengar tulus, namun tanpa bukti perubahan nyata. Anda harus memiliki ketajaman batin untuk mengetahui perbedaan antara seseorang yang menyesal karena ketahuan dan seseorang yang benar-benar menyesali kesalahannya. Seringkali mereka hanya merasa lapar secara energi karena Anda adalah sumber asupan mereka. Anda adalah pengisi daya bagi ego mereka dan tempat pembuangan emosi bagi kekacauan mereka. Sekarang setelah Anda pergi, mereka merasakan kehilangan energi tersebut. Mereka mencoba mencolokkan kembali pengaruh mereka kepada Anda untuk mendapatkan asupan energi. Tetapi Anda bukan lagi stasiun pengisi daya bagi kegelapan. Anda adalah tempat kediaman bagi kemurnian. Anda harus menutup pintu dan menguncinya. Sebagaimana kisah besar di masa lalu, ketika perubahan besar terjadi, bukan manusia yang menutup pintu keselamatan, melainkan semesta yang menguncinya dari luar. Ketika semesta menutup pintu, tidak ada manusia yang bisa membukanya. Dan ketika semesta membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Pintu untuk masa lalu Anda kini telah terkunci rapat. Ada orang-orang yang memang ditakdirkan menjadi bagian dari masa lalu Anda, namun mereka tidak dipersiapkan untuk menemani masa depan Anda. Ini adalah kenyataan pahit yang harus Anda terima. Dalam sebuah kisah lama, seorang tokoh besar tidak bisa melangkah sepenuhnya ke dalam janji hidupnya sampai ia berpisah dengan kerabatnya. Selama mereka masih terikat, yang ada hanyalah perselisihan, kebingungan, dan percampuran kepentingan. Namun saat perpisahan itu terjadi, pandangan sang tokoh menjadi jernih, dan janji masa depannya pun disahkan. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa visi Anda selama ini terasa kabur, dan mengapa langkah Anda terasa begitu berat. Itu karena Anda memikul beban yang seharusnya sudah dilepaskan. Jangan mencoba membuka kembali apa yang telah ditutup oleh kekuatan semesta dengan emosi Anda. Jika Anda membuka paksa apa yang telah dikunci demi kebaikan Anda hanya mengundang arus yang akan menenggelamkan Anda. Perpisahan ini adalah bentuk kenaikan derajat Anda. Anda tidak bisa terbang tinggi jika masih terikat ke tanah. Setiap elang tahu bahwa untuk melampaui badai, ia harus terbang sendirian. Burung-burung biasa mungkin berkumpul di permukaan tanah, tetapi elang terbang sendirian di tempat yang tinggi. Anda mungkin merasakan kesunyian dalam pendakian ini. Memang terasa lebih sepi dan udaranya lebih tipis, namun pemandangannya jauh lebih jernih. Anda mulai melihat diri Anda sebagaimana semesta memandang Anda. Anda mulai mendengar frekuensi ketenangan tanpa gangguan dari mereka. Inilah tempat kekuatan Anda, tempat rahasia yang paling terlindungi. Pihak yang merugikan Anda kini menyadari bahwa akses mereka telah ditolak. Mereka sadar bahwa kode telah diubah, dan sosok yang dulu bisa mereka sakiti kini tidak lagi bisa dihubungi. Tetaplah teguh dalam kebebasan ini. Sebuah nasihat bijak mengatakan agar kita berdiri kokoh dalam kemerdekaan dan jangan mau lagi terjerat oleh kuk perbudakan. Itu adalah beban yang berat, yang melukai leher Anda dan menekan batin Anda. Mengapa Anda ingin kembali mengenakannya? Mengapa Anda ingin kembali ke sesuatu yang sudah Anda buang? Itu adalah gambaran yang kasar, namun ada alasan mengapa perumpamaan itu digunakan. Kembali kepada kebodohan yang sama setelah Anda bebas adalah tindakan yang sia-sia. Hal itu berada di bawah martabat Anda sebagai pribadi yang mulia. Anda telah dibersihkan, dimurnikan, dan dikhususkan. Berjalanlah dengan martabat itu. Biarkan keheningan menjadi jawaban Anda. Anda tidak berhutang penjelasan apapun kepada mereka. Anda tidak butuh percakapan untuk mencari titik temu. Ketidakhormatan mereka adalah titik temunya. Pengkhianatan mereka adalah penutupnya. Menjadi pribadi yang lebih bijak bukan berarti membiarkan diri Anda menjadi keset bagi perilaku buruk. Bahkan sosok agung di masa lalu pun penuh dengan cinta, namun tetap membiarkan mereka yang memilih jalan berbeda untuk pergi tanpa mengejarnya. Anda sedang berjalan di jalur kemuliaan. Saat Anda melindungi ketenangan batin Anda, akses bagi mereka otomatis tertutup. Langganan energi mereka telah dibatalkan dan masanya telah berakhir. Sekarang, kita harus mengukuhkan hal ini agar tidak ada yang bisa mengganggu masa depan Anda. Pahami mekanisme batin dari apa yang baru saja terjadi. Saat seseorang ditarik keluar dari lingkungan yang rusak di masa lalu, perintahnya sangat sederhana.
Jangan menoleh ke belakang. Seseorang yang menoleh ke belakang di masa lalu menjadi kaku dan membatu karena jiwanya masih terikat pada kerusakan yang ditinggalkannya. Anda tidak akan menjadi monumen bagi keraguan-raguan. Anda adalah pilar kekuatan dalam kehidupan Anda sendiri. Setiap ikatan batin yang merusak kini sedang melayu. Sama seperti sesuatu yang tidak berbuah akan mengering hingga ke akarnya, begitu pula keterikatan emosional itu sedang memudar sekarang. Anda mungkin merasakan nyeri bayangan atau dorongan tiba-tiba untuk mencari tahu tentang mereka. Jangan terkecoh. Itu hanyalah sisa tarikan pada tali yang sebenarnya sudah diputus. Jangan tanggapi rasa sakit semu itu. Tetaplah melangkah menuju puncak kedamaian Anda. Siapkan hati Anda sekarang untuk mengunci keputusan ini. Jika Anda bisa, letakkan tangan di dada Anda. Kita akan mengukuhkan sebuah komitmen untuk pemutusan hubungan dan pemulihan martabat. Inilah saat di mana kita mengunci pintu dan membuang kuncinya. Kita bersyukur atas kebebasan ini. Bersyukur bahwa jerat telah putus dan Anda telah lolos. Saya menyatakan bahwa pikiran Anda sekarang terlarang bagi pengaruh luar yang negatif. Saya melarang rasa bersalah memasuki pikiran Anda dan melarang rasa rindu yang semu menggambarkan masa lalu secara indah. Lihatlah kenyataan yang sebenarnya. Ingatlah rasa sakitnya agar Anda tidak menganggap racun itu sebagai sesuatu yang indah. Kita memohon agar pemulihan batin terjadi terhadap trauma masa lalu. Biarkan bekas luka itu sembuh dengan sangat sempurna hingga Anda lupa akan perih luka tersebut. Kita menghentikan setiap keinginan untuk membalas dendam. Kita nyatakan bahwa tidak ada rencana jahat yang dirancang untuk menjatuhkan Anda akan berhasil. Setiap suara yang menghakimi Anda akan terbungkam dengan sendirinya. Biarkan mereka yang menyebarkan kabar burung kehilangan kata-kata. Kita tetapkan perlindungan yang begitu tebal sehingga pengaruh negatif tidak akan bisa lagi melihat ke dalam kehidupan Anda.